ilaihi jid'u wa hannalan. Ya, gambaran kisahnya sih menangis keras. Ilaihi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Al-jid'u itu bonggol kurma. Apa itu? Apa bonggol kurma? Bonggol itu bekas akar pohon kurma. Kurang ratakan itu bonggol apa bonggol? Bekas akar pohon. Bekas akar yang wit-witan kayak kelapa. Tunggak kan? Oke, nggak mau mengelihatan si bonggol, tapi bonggolnya kurma. Jadi yang nangis merintih keras itu al-jid'u bonggol kurma. Ilahi kepada kanjeng Nabi hanina hazininadik, seperti tangisan kerasnya anak onta yang kehilangan ibunya. Paham punten ya? Dulu siapa di kompon itu akan suara pribadi ya. Terus dia buat bayangannya lah. Anak kambing mencari anaknya. Anak kambing kehilangan. Ini si anak onta lu di rumah nih suaranya. Kisah ini diterangkan, disampaikan dalam satu riwayat. Tahu jare lagi usul-usul boleh tidak dari sahih tabligh sahih. Bahkan sebagian ulama mengatakan mutawatir, yang orang Islam tidak boleh mendustakan isinya. Kisah apa? Nangisnya bonggol. Kalau kisah diceritakan, awas sih, akan tuh pada turun. Jadi kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau di masjid. Ketika ingin khutbah, beliau mencari tempat yang lebih tinggi supaya naik, kemudian terlihat oleh orang yang lebih banyak. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tentu kehidupan kanjeng Nabi dan para sahabat simple. Ketika butuh tempat yang tinggi untuk pijakan naik khutbah, wonten bonggol kurma, ya wis monggo. Kanggo mihrab, kanggo apa? Naik khutbah. Taruh bonggol kurma di mihrab. Sehingga kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin khutbah, beliau naik bonggol kurma pun. Datang waktu khutbah naik bonggol kurma supaya lebih tinggi. Kemudian sampai pada satu hari, tunggal sahabat yang memiliki keahlian dalam hal kayu, an-najjar, tukang kayu, akhirnya memperhatikan kanjeng Nabi kalau mau khotbah naik bonggol kurma niku. Diperhatikan oleh yang punya keahlian kayu, masya Allah. Kanjeng Nabi ulang pada khotbah mesti naik bonggol kurma. Alangkah lebih baiknya kalau dibuat anak tangga, mimbar aran. Mana mimbar itu anak tangga. Namun podium pusing gitu. Mimbar itu anak tangga dengan 3 anak tangga. Jadi sahabat yang punya keahlian kayu berpikir alangkah lebih baiknya kalau dibuat anak tangga supaya naiknya lebih mudah. Kali 3 kali anak tangga tinggi. Setelah dibuat di rumahnya mimbar dengan 3 anak tangga, kemudian menyampaikan kepada kanjeng Nabi pangapunten. Ulang ningali panjenengan masya Allah, lalu pada khutbah naik bonggol, niki kula damelaken mimbar. Maka diizinakan kula letakkan mimbar ini di situ di tempatnya bonggol kurma ini untuk panjenengan kalau khutbah naiknya mimbar saja. Karena kanjeng Nabi tidak tentu, hatinya yang sangat halus dari semua manusia, tidak mengecewakan sahabatnya. Nggih, mangga, mimbarnya dipasang ning mihrab. Ning kono wis ana apa bonggol. Karena mihrab dipakai otomatis bonggol kurma lengser. Tidak dipakai lagi. Akhirnya bonggol kurma diangkat, dikeluarkan dari masjid, ditaruh mimbar yang baru. Sehingga datanglah waktu khutbahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ada kanjeng Nabi mulai jumeneng, bangun, melangkah ke mimbar yang baru
Kemudian kanjeng Nabi mulai menaiki anak tangga mimbar yang baru. Ketika kanjeng Nabi sudah naik di atas mimbar yang baru, kanjeng Nabi sudah di atas mimbar, sudah siap menyampaikan khutbah, tiba-tiba ujuk-ujuk terdengar suara tangisan anak orang yang begitu keras. Terdengar suara tangisan anak onta nangis yang tidak. Kanjeng Nabi yang rahmatnya sangat besar tentu tidak tega melihat anak onta yang kehilangan ibunya. Langsung beritakan sahabat, itu anak onta siapa? Kalangan bokeh. Dicari. Akhirnya sahabat keluar dari masjid mencari anak onta yang menangis tadi. Digoleki. Ke arah pulau tidak ada, ke arah timur tidak ada, ke arah selatan tidak ada. Tidak ada anak onta, tapi suaranya tetap masih ada. Suara anak onta nangis itu masih onta, tapi dicari tidak ada. Sampai akhirnya ditelusuri, suara tangisan pusing di anak onta elang. Akhirnya setelah ditelusuri, Masya Allah, ternyata suara tangisan itu keluar dari bonggol kurma. Masya Allah. Wa hanna ilaihil jid'u. Hanna merintih nangis keras. Ilaihi karena kanjeng Nabi al-jid'u bonggol kurma hanina hazinin. Masya Allah. Ternyata kan nangis itu apa sih bonggol? Sehingga para sahabat menyampaikan kepada kanjeng Nabi kalaupun tidak ada anak onta yang menangis dan yang ternyata kan nangis itu anak onta. Ternyata yang nangis itu bonggol. Akhirnya kanjeng Nabi pun keluar dari masjid. Kemudian mendatangi bonggol korma yang masih menangis tadi. Masih nangis nih. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bonggol korma sampai di sana. Kamu banyak lupa jangan takut hadisnya sampai dulu sampai imannya. Kemudian mengatakan mutawil, mutawahid, orang Islam tidak boleh mendesak. Akhirnya kanjeng Nabi mendatangi bonggol kurma yang masih menangis ini. Akhirnya kanjeng Nabi datang, kemudian dipeluknya bonggol kurma. Dipeluk dengan kanjeng Nabi lembek.